Dua orang wanita ditemukan sudah tidak bernyawa di dua lokasi yang berbeda di ujung genteng Sukabumi, Jawa Barat. Kondisi korban mengenaskan dengan luka di tubuhnya. Satu jasad wanita ditemukan terapung di perairan pantai selatan ujung genteng Ciracap, Sukabumi. Nelayan yang pulang melaut mengevakuasi jasad ke daratan. Ada luka di kepala dan jari manis korban. Beberapa saat kemudian, nelayan lain menemukan jasad berlumuran darah dan terluka di pinggir pantai. Sementara di penginapan dekat lokasi penemuan jasad, ditemukan darah dari kamar hingga teras. Kedua korban merupakan warga setempat, yakni pemilik dan pekerja kafe. Diduga korban dibunuh lalu jasadnya diseret ke pantai. Evakuasi ke darat, saya posting di darat, banyak yang lihat-lihat. Pas sekitar setengah jaman lah, saya ditelepon lagi sama anak buah saya yang mau turun lagi ke laut. Pas dia bawa mesin, pas turun ke pinggir pantai, di situ udah ada mayat tergeletak gitu, penuh darah gitu. Perempuan masih muda lah, ternyata itu banyak luka-lukanya. Kedua jenazah dibawa petugas kepolisian ke rumah sakit untuk diotopsi. Saat ini kasus tengah ditangani Satreskrim Polres Sukabumi. Pembunuhan wanita yang jasadnya ditemukan di selokan di kawasan Kemang, Kabupaten Bogor akhirnya terungkap. Korban dibunuh dua temannya yang marah lantaran tidak mengembalikan pinjaman uang senilai 100 juta rupiah yang rencananya akan digunakan pelaku untuk modal nikah. Inilah dua pelaku pembunuhan seorang wanita bernama Jainab yang jasadnya ditemukan di selokan kompleks perumahan kawasan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kedua warga Depok, Jawa Barat itu ditangkap setelah sepekan diburu polisi usai penemuan jasad korban. Pembunuhan ini dipicu masalah utang piutang. Dua pelaku awalnya menjemput korban dengan maksud menagih utang 100 juta rupiah yang dipinjam korban. Pelaku butuh uang tersebut lantaran merencanakan pernikahan. Meski terus didesak, korban tetap mengaku tidak bisa melunasi hingga membuat dua pelaku emosi. Korban dianiaya dalam mobil hingga tewas. Karena bingung, jasad korban kemudian dibuang di kawasan Kemang. Dari kasus ini, polisi menyita barang bukti ponsel, buku tabungan, dan mobil yang digunakan pelaku. Pelaku membutuhkan uang untuk menikah karena kedua pelaku ini pasangan pacaran, kebetulan akan melakukan pernikahan namun tidak memiliki uang, kemudian datang ke tempat korban ingin menagih utang, namun karena korban tidak memiliki uang, selanjutnya terjadilah proses penghilangan nyawa tersebut. Dua pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Bogor. Keduanya dijerat pasal berlapis tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Sebelumnya, sesosok jasad wanita ditemukan di selokan sebuah perumahan di Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Awalnya jasad tanpa identitas ini pertama kali ditemukan warga saat hendak memancing. Warga yang melihat sempat mengira jasad tersebut adalah bantal. Petugas kemudian membawa jasad korban pembunuhan itu ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Korban akhirnya diketahui merupakan warga Tangerang Selatan bernama Jainab. Wanita penjual tahu di Probolinggo, Jawa Timur ditemukan tewas tanpa busana di Desa Legundi. Polisi berhasil mengusut pelaku pembunuhan yang tak lain adalah cucu korban. Motifnya pelaku sakit hati karena dihina neneknya saat meminta uang. Ahmad Haris, warga Probolinggo, Jawa Timur ini ditangkap polisi di rumahnya dengan tuduhan kasus pembunuhan seorang penjual tahu. Dari kediaman pelaku, polisi juga menyita kunci Inggris dan perhiasan emas yang diduga milik korban. Ironisnya pelaku merupakan cucu korban. Motif pembunuhan dilakukan pemuda 30 tahun ini karena sakit hati dihina neneknya saat meminta uang.
Korban yang merupakan penjual tahu itu kemudian dianiaya saat di kamar mandi menggunakan kunci Inggris hingga tewas. Jasad korban kemudian dibuang di sebuah pekarangan desa Legundi, Kecamatan Bantaran. Pelaku mendatangi korban dengan niatan untuk menukar ataupun meminta duit kepada korban, namun tidak diberikan oleh korban, sehingga korban menghina, menyampaikan ke tersangka bahwa kamu jangan hanya minta saja. Nenek Juminah 60 tahun ditemukan tewas di sebuah pekarangan desa pada Senin 25 April lalu. Saat ditemukan jasad nyaris tanpa busana dan tubuhnya sudah membengkak. Polisi berhasil mengungkap identitas korban setelah ada keluarga yang melapor Nenek Juminah tidak pulang ke rumah selama 5 hari. Sementara itu pemirsa, di Tulung Agung sesosok jasad wanita ditemukan terikat di Sungai Brantas 4 April lalu. Hingga kini belum terungkap siapa pembunuh wanita warga Blitar tersebut yang dibuang ke sungai dalam kondisi hidup hingga akhirnya tewas tenggelam. Inafis Satreskrim Polres Tulung Agung bersama tim instalasi kedokteran forensik RSUD Dr. Iskak Tulung Agung mengungkap identitas jasad wanita yang ditemukan di Sungai Brantas. Korban bernama Jeminten, warga Tulis Krio, Blitar, Jawa Timur. Dari hasil otopsi ditemukan luka bekas senjata tajam di tubuh korban. Namun penyebab kematian diduga kuat akibat tenggelam. Korban diduga dibuang ke sungai dalam kondisi masih hidup, namun tidak berdaya karena tangannya diikat. Korban itu meninggal dengan luka di perut sepanjang kurang lebih 20 cm dan korban meninggal di air, maksudnya dibuang ke sungai masih dalam keadaan hidup. Lukanya luka robek atau luka robek sepanjang kurang lebih 20 cm. Bekas senjata tajam apa? Kemungkinan bekas senjata tajam. Sementara itu seorang kerabat mengaku korban tinggal seorang diri dan 2 hari hilang kontak saat dikunjungi rumah berantakan dan sepeda motor serta ponselnya raib. Rumahnya uang Jumat masih di rumah. Jumat masih di rumah. Terus terakhir kali? Chat sama keluarga. Chat sama keluarga terakhir setengah 8-an. Malam. Chatnya apa masisnya waktu itu? Ya ngasih kabar. Kabar gimana? Kalau posonya jadinya tanggal itu minggu. Sebelumnya sesosok jasad perempuan ditemukan warga mengambang di aliran Sungai Brantas di Dusun Kates, Desa Rejotangan, Tulung Agung, Jawa Timur. Awalnya jasad korban terbawa arus dari arah timur kemudian berputar di pusaran air dan berhenti di lokasi penemuan. Saat ditemukan korban dalam kondisi nyaris tanpa busana dan dalam posisi terikat tali. Saat ini kasus pembunuhan ini dalam penyelidikan Satreskrim Polres Tulung Agung dan telah memeriksa beberapa saksi. Hanya karena saling ejek, 3 pemuda menganiaya anak muda lainnya hingga meninggal dunia. Ketiga pelaku sempat akan melarikan diri, namun berhasil digagalkan. Jenazah pemuda ditemukan di pinggir pantai Batu Rakit, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung. Dari hasil pemeriksaan, jenazah diketahui berinisial MI dan masih berusia 17 tahun. Atas kejadian ini, polisi pun mengejar 3 orang terduga pelaku yang diduga menganiaya korban. RF, MH, dan AV ditangkap saat berada di atas kapal dan berusaha melarikan diri ke Provinsi Sumatera Selatan. Motif penganiayaan dipicu saling ejek antara korban dan 3 terduga pelaku. Sudah kita amankan, tersangkanya ada 3. Sementara sudah kita amankan sampai ke Polres untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ini dan untuk motif sendiri kan? Antara ini dan? Motif permasalahan anak muda lah ya, nongkrong itu saling mengejek, mabuk, sambil satunya lagi bakar ikan, kemudian terjadi perkelahian di picu yang mungkin. Selain MI, pemuda lainnya yang menjadi korban penganiayaan berinisial R kini dirawat intensif di RSUD Sejiran Setasok Muntok.
Ketiga pelaku kini masih diperiksa di Polres Bangka Barat. Pemirsa, menyelesaikan masalah dengan tindakan kekerasan akan berujung penyesalan. Selesaikanlah setiap permasalahan dengan hati tenang dan bijak agar menemukan jalan keluar yang terbaik. Diduga berlatar belakang asmara WNA dianiaya di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat. Realitas segera kembali dengan informasi selengkapnya.